Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini, pada hari ini kita akan melanjutkan ya materi. Nah, materinya adalah exception handling ya. Oke, ini kita cek di sini. Kita sudah tampil ya. Coba kita bikin suatu paket. Package-nya adalah id.mbs java exception handling ya. Kemungkinan juga materinya akan nambah ya, semacam pewarisan juga ya. Yakni ada abstrak ya, abstrak suatu kelas dan ada suatu interface. Nah, perbedaan seperti itu. Oke, jadi memang materinya saat ini saya sampaikan lumayan ya, banyak dan teman-teman di sini mudah-mudahan yang kemarin belum memahami, mudah-mudahan sudah sering dilatih gitu ya. Jadi tahu mana yang misalkan harus kita susun ya. Terlebih kalau kita ingin bikin aplikasi secara konsul kemarin, maka yang pertama kali hendak kita lakukan adalah menyusun diagram kelasnya. Yang kedua mendesain relasi diagram kelasnya sesuai dengan semantik ya dan pemikiran masing-masing personil ya, masing-masing mahasiswa. Kenapa bisa sangat memungkinkan berbeda? Karena itu, misalkan nanti ada suatu asesmen ya, semua jenis jawaban, baik itu source code-nya ya, screenshot-nya dan relasi diagram kelasnya, oke, itu juga harus disertakan ya. Jadi ada gambar JPEG, ada screenshot dan ada diagram kelas yang berelasi ya. Jadi teman-teman berdasarkan diagram kelas tersebut, oke. Nah, sehingga memudahkan dan menyamakan persepsi dengan saya selaku evaluatornya ya atau reviewernya. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman mengikuti yang dari langkah-langkah yang hendak kita bikin ya, mulai dari pembuatan kelasnya dulu semua. Oke, baik itu juga pembuatan package bagus juga ya. Pembuatan sub package ya. Ada ini ada ID-nya misalkan com.satria ya assessment 1 misalkan seperti itu. Ya itu bagus ya. pbo.assessment 1 misalkan ya. Oke, ini contoh kita membuat suatu kelas ya. Berelasi tentang ada semacam exception handling lah di sini ya. Exception handling sample ya. Nah, sebelum kita ke contoh deklarasi, kita harus memahami dulu apa sih exception handling di sini ya. Nah, exception handling ya secara sederhana, eksepsi ini dia bentuk-bentuk pengecualian ya, pengecualian ya yang biasanya atau seringkali terjadi pada kode program ya, pada kode program. Oke. Nah, contoh misalkan ya bentuk pengecualian atau kita sebut anomali ya, yang biasanya terjadi pada kode program ya. Contoh misalkan ada pembagian bilangan, apapun bilangannya, entah discrete atau kontinu ya. Oke, pembagian bilangan dengan penyebut bernilai 0 ya. Ini bahaya. Ini salah satunya dia. Maka akan mengakibatkan program akan berhenti ya, akan terminate, mungkin halt ya, stop ya secara paksa. Nah, kebayang kalau kita sedang ada di suatu transaksi entah perbankan ya atau mungkin di suatu transaksi e-commerce atau mungkin yang kita sukai termasuk saya misalkan adalah suatu game ya, game online misalkan. Nah, ketika entah mungkin itu koneksinya terputus atau mungkin internetnya tiba-tiba padam ya, jadi connection loss, maka itu bisa berakibat fatal gitu ya. Kalau kita tidak berikan semacam perlindungan pada eksepsi tersebut ya.
sehingga kita harus tangani ya. Oke. Bentuk eksepsi sebenarnya yang paling primitif bisa kita jumpai pada percabangan if else ya dan switch case, oke. Atau mungkin percabangan if ternary ya. Oke, jadi ternary ini dia memiliki nilai langsungnya ya, seperti itu. Nah, hanya saja if else yang di sini pun masih belum mumpuni ya. Kenapa? Oke, harus kita rinci ya. Kira-kira jenis-jenis error atau eksepsi yang memungkinkan itu apa saja? Misalkan ya pembagian dengan angka 0 ternyata tidak saja berakibat A atau B ya, tapi ada dampak-dampak yang lain ya. Nah, beberapa developer yang sudah menambahkan ya merumuskan dalam bentuk exception handling tinggal kita gunakan ya untuk dokumentasinya. Teman-teman silahkan pelajari itu banyak ya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama adalah kalau kita terjadi pembagian dengan angka 0 ya. Nah, kebayang ya nilainya itu tak terhingga ya. Tak terhingga itu di bahasa pemrograman. Oke. Kita bisa deklarasikan untuk misalkan kasus kemarin membuat suatu sistem ya tumpukan atau mungkin antrian atau multi-link list lah. Itu kita bisa kategorikan kalau indeksnya masih -1 atau mungkin bernilai yang -99 atau 999 apapun itu mungkin kita bisa kategorikan ya, kita bisa definisikan secara sendiri sebagai tak terhingga ya. Tapi sebaiknya kita milihnya -1 gitu ya. Kenapa? Lebih dekat ke angka 0 ya. Oke. 0 kenapa Pak Bardiana? 0 ini adalah indeks di bilangan pertama. Oke. Jadi ini ya eksepsi banyak ya. Jadi exception handling ini dia berfungsi kalau di suatu permainan itu wasitnya dia. Kalau terjadi pelanggaran ya, apapun pelanggarannya, entah mungkin bolanya di luar out ya atau mungkin kalau di tackle ya atau mungkin di sliding ya, di sepak bola misalkan ya, atau mungkin handsball gitu ya. Atau mungkin di basket itu atau di lagi ya di bulu tangkis misalkan ya. Nah, jadi ada wasitnya yang ngasih peluit. Oke. Jadi kalau di tiap peluit ada kesalahan berarti ya. Jadi kesalahannya pun beraneka ragam ya. Tapi permainan tetap dia tetap jalan ya. Oke. Seperti itu ya. Ini yang pertama. Contoh yang kedua misalkan pengecekan adanya koneksi internet misalkan atau mungkin koneksi ke database ya atau mungkin ke database atau mungkin ke file yang dituju ya, ada nggak file yang dituju ya, seperti itu ya dan sebagainya itu ya. Nah, oke. Yang berikutnya kita bisa cek dia. Pak, mohon maaf. Kenapa? Ada yang belum di ACC, Pak. Oh, oke. Ini ada. Sip, thank you. Sudah. Terima kasih ya. Nah, yang ketiga ya, yang termasuk dalam assessment di sini adalah saat ya misalkan gini. Saat terjadi multitasking, nah di sini ya. Oke, nah ini juga ini mesti dipastikan ya OS ya mampu mengatur memori consumption-nya ya. Consumption ya. Konsumsi memorinya. Kalau tidak, maka akan terjadi interrupted ya. Jadi akan terjedah ya. Ada interupsi ya. Misalkan ya di PC kita saat ini kita satu ya open misalkan browser, satu lagi mungkin Task Manager, satu lagi Microsoft Word ya, satu lagi editor Java ya. Bahkan editor Java sendiri ada JDK yang sedang berjalan ya. Atau mungkin satu lagi ada game atau mungkin biasanya tuh media player ya, musik misalkan ya, musiknya Avril Lavigne misalkan ya, atau mungkin musiknya Padi ya, nah kayak gitu. Semuanya seakan-akan berjalan bersamaan ya. Padahal kalau kita cek dia ya, kita kasih jeda, itu ada rebutan memori ya.
Jadi kalau kecepatan memori atau kecepatan prosesor kita misalkan i5 atau i3 2,1 GHz ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 9 ya. Jadi apa maksudnya? Selama itu kan per detik ya. Jadi selama 1 detik ya, mampu menangani sejumlah rangkaian bit yakni 2 kali 10 pangkat 9 kurang lebihnya seperti itu ya. Itu satu ya selama per detik ya, atau mungkin satuannya lagi itu bukan detik, mungkin nanosecond atau mungkin mikrosecond ya, 10 pangkat min 9 lagi, lebih cepat ya. Oke, saking cepatnya itu dia seperti itu ya. Nah, tapi tetap dia rebutan memori ya. Misalkan ada 5 program yang sedang berjalan, tadi saya sebutkan ada Notepad, ada editor Java, ada Microsoft Office Word ya, apa lagi ya, media player ya, satu lagi mungkin task manager gitu ya. Nah itu lima-limanya dia rebutan memori gitu ya. Dia apakah sistemnya tumpukan atau antrian, kita seperti itulah mirip ya. Jadi begitu diproses keluarkan dia. Saking sangat cepatnya gitu ya. Nah itu harus dipastikan ya, program kalau kita bikin seperti itu harus disertakan interrupted exception ya. Jadi ada penanganan saat terjadi indikasi atau mungkin terjadi pelanggaran rebutan memori tadi. Apalagi sampai memorinya full ya. Kapasitas memori kita mungkin hanya 2 GB, tapi semua ya installer kita pasang, kita install ya. Kita install entah Counter Strike ya, Warcraft atau mungkin Photoshop ya, PDF dan dinyalakan semua. Pasti akan nge-hang karena dia sudah numpuk ya, saking sangat banyaknya seperti itu. Oke, nah, kita harus memberikan ini ya, saat nanti berkaitan multitasking ini dia berkaitan dengan multi threading ya, multi thread maksud saya, bukan trading, multi threading ya, maaf, kalau trading kan apa tuh, berniaga ya, berdagang. Nah ini ya 1, 2, 3. Yang keempat, oke, biasanya terjadi pada terjadi jika ya tidak adanya ya nilai awal ya, nilai awal yang diberikan ya. Oke, anggaplah di sini dia nol ya, null pointer ya. Bahaya juga di sini ya. Mesti kita programmer yang baik ya, developer yang baik harus nanti memikirkan nilai-nilai awal yang mesti diberikan ya kepada semua variabel ataupun objek seperti itu. Kalau tidak, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman misalkan tertentu ya yang awal tapi juga kategorinya sudah tingkat tinggi ya, misalkan Pascal gitu ya, atau mungkin C ya. Nah, nilai awal misalkan kita sampaikan integer X lalu tiba-tiba sistem out print X. Itu sederhana, 2 baris seperti itu. Tapi dia berdampaknya besar ya. Kenapa? Tidak ada nilai awal. Nah, tapi di Java tetap jalan Pak, nilainya 0. Nah, itulah ya. Akan di-set otomatis nilai awalnya 0. Sedangkan kalau kita isi string dia, maka nilai awalnya adalah 0. Kalau tidak seperti itu, maka akan terjadi dangling pointer ya, pointer liar. Pointer liar maksudnya apa? Akan mengarah ya atau merujuk, merefer ke apapun yang ada di dalam sistem. Ternyata di dalam sistem tersebut ada entah mungkin alamat dari data pribadi gitu ya, atau mungkin data konfidensial ya. Nah, itu tuh bahaya seperti itu. Dan kalau misalkan kita jadikan suatu server, nah itu sangat membebani server komputasinya, sehingga bisa jadi cepat panas, cepat down ya. Oke, tiba-tiba terjadi katanya serangan denial of service ya. Ada server X, ternyata bukan DOS ya, ternyata kesalahan dari, atau mungkin kita bukan kesalahan ya, programmernya lupa dia tidak memberikan nilai awal ya, atau mungkin tidak memberikan suatu instansiasi objek ya dari awal seperti itu. Nah, ini ya yang bahaya seperti itu. Atau mungkin yang contoh ke berikutnya
Oke, biasanya pada array ya, biasanya pada array. Nah, di sini array sangat banyak. Oke. Array-array di sini dia misalkan ada ukuran arraynya. Ukuran arraynya di sini bernilai negatif. Nah, tapi tetap nilainya apa namanya contoh ya bilangan diskrit dia. Contoh misalkan integer nilai sama dengan new integer. Misalkan new integer min 10. Min 10 dia secara compile tidak salah ya. Oke. Karena 10 pun bilangan diskrit minus 10 ya. Nah, tapi ketika kita eksekusi, nah itu berbeda lagi ya ketika kita run, nah maka akan terjadi eksepsi ya, akan muncul peluit ya. Muncul pesan kesalahan bahwa array bernilai negatif ukurannya. Atau mungkin masih pada array, di sini dia, yakni yang kedua adalah indeks pada array, melebihi kapasitasnya. Nah, seperti ini. Contoh misalkan integer atau mungkin yang integer ya, misalkan char index sama dengan new char sebanyak misalkan 3 gitu ya. Nah, perhatikan di sini, banyaknya 3 ya. Tapi indeksnya itu kita mulai dari 0 ya. Jadi ada indeks di 0 ya sama dengan sekian misalkan A gitu ya. Ada lagi, nah, misalkan di sini indeks 0 1 ini 2. Nah, perhatikan ya. Ini B dan ini C ya, seperti ini. Oke. Kalau kita satu lagi tambahkan di sini dia indeks ya di posisi 3 sama dengan misalkan misalkan ya Z misalkan seperti ini. Nah, 3 ini dia melebihi batas ya, melebihi batas. Kenapa? Karena pada bahasa pemrogramannya Java, PHP, C ya, Python, terus Android gitu ya. Itu indeks kita mulai dari 0 ya. Oke. Nah, karena dari 0 dia, maka indeks terakhirnya adalah kapasitasnya berkurang 1, yakni kalau 3 berarti 2 ya. Indeks terakhirnya adalah 2. Ini yang akan terjadi eksepsi ya, seperti ini dia. Oke. Nah, ini dia eksepsi ya. Dan yang lain banyak sebenarnya di sini ya. Sangat-sangat masih banyak. Oke. Masih sangat banyak yang mesti kita pelajari gitu ya. Tapi nanti sambil berjalan teman-teman akan memahaminya gitu ya. Ini yang paling penting mungkin beberapa dulu ya contohnya. Nah, karena itu kan ya kan kalau sudah ada indikasi ya adanya kode program ya yang akan berakibat pelanggaran. Nah, ya, jadi kode program pun ada yang usil ya pelanggaran atau mungkin dia eksepsi. Oke, eksepsi. Nah, maka mesti program tersebut ya kode program tersebut diawasi gitu ya. Oke, paham ya? Bagaimana cara mengawasinya ya? Mengawasinya ya. Maksudnya tetap diawasi, namun program tetap juga berjalan ya, seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, ada 2 cara ya. Ada 2 cara, banyak sih sebenarnya caranya ya. Cara pertama, kita akan lindungi kode tersebut ya dengan mengapit ya atau mungkin mengelilingi ya, dengan kata kunci atau keyword di sini. Keyword yang akan digunakan adalah try and catch. Nah ya, try catch ya, atau mungkin lebih lengkapnya lagi finally, seperti ini ya. Oke, kalau kita tulis seperti ini berarti dia secara compilation ya, compilation. Oke. Mungkin pernah ya kemarin ya saat belajar di array ada try catch ya, seperti itu. Itu wajar ya. Yang kedua, bisa kita lempar ya.
bukan melempar. Lempar kode program tersebut, oke, oke, di dalam suatu metode ya dengan oke menggunakan keywordnya adalah keywordnya kemarin bisa terus ya atau terus. Nah, seperti ini ya. Bedanya apa Pak Barja? Nah, kalau throw maka nanti kita tetap akan menuliskannya lagi try and catch gitu ya. Kalau terus kita cukup menuliskan di akhir dari suatu deklarasi nama metode ya. Menggunakan keyword throw atau terus ya. Nah, ini kita akan sebut menjadi jenis contohnya ya runtime exception. Nah, gini ya. Kalau ini dia compilation exception. Oke, seperti ini. Oke, jadi kode program yang menurut kita bisa berakibat fatal error atau mungkin eksepsi atau pelanggaran, kita akan surround ya, kita akan mengelilingi ini ya dengan try catch ya. Coba katanya try gitu ya. Kalau dia melanggar, catch tangkap gitu ya, seperti itu sehingga programnya bisa seperti itu. Benar ya?
Sebentar ya. Sini tadi kita masuk ke compilation ya, dan ada runtime ya. Jadi kalau runtime di sini, program masih bisa berjalan gitu ya. Nah, kalau kita sedang menyusun program, kita bisa menggunakan try and catch ya, atau mungkin bebas ya, teman-teman mau menggunakan saat runtime mau try catch boleh gitu ya. Nanti kita gunakannya true ya. Atau versi ketiga ya, versi ketiga di sini, oke. Jadi berkaitan ya dengan konsep inheritance, pewarisan, inheritance, di mana ya kita bisa menurunkan dan menjabarkan jenis eksepsi versi kita sendiri ya. Jadi nanti misalkan ada suatu entah kelas atau interface extend, nah ya, extend dari exception gitu ya, atau mungkin exception X bisa seperti itu. Oke. Tapi ini kita akan fokus ke dua hal dulu, 1 dan 2 ya. Kalau sudah kita akan bermain tentang atau mungkin mengarah ke desain pattern, itu boleh silahkan ya. Oke. Nah, ini contoh, kita akan mulai dari yang paling pertama ya, yang sederhana, yakni pembagian bilangan ya. Atau mungkin sebelumnya silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Saya cek dulu apakah ada yang mau hadir, baru hadir. Ada Taufik ya. Oke ya, Taufik ya, selamat bergabung. Oke, saat ini kita mempelajari tentang exception handling ya. Oke, nah lalu untuk pengganti saya bisa itu di hari Sabtu. Teman-teman, saya harap hari Sabtu sekira jam 9 sampai jam 10 meski 1 jam, kita kan meneruskan materi gitu ya. Materi yang di hari Rabu kemarin ya. Nah, hari Rabu akan saya isi tetap presensinya hadir ya. Tapi pelaksanaannya kita akan di hari Sabtu minggu ini ya. Kalau kita misalkan di minggu depan khawatirnya ada beberapa kegiatan tambahan ya. Oke, entah mungkin itu entah penelitian atau mungkin pengambilan ya dari dosen, atau mungkin ya, teman-teman mahasiswa pun ada yang lain juga ya, silakan. Oke, jadi hari Sabtu saya minta teman-teman sekira jam 9 sampai dengan jam 10 ya, kita akan lanjutkan materi. Ya, ini akan membahas tentang inheritance ya. Inheritance pun saat ini kita akan bahas ya, setelah ini ya. Oke ya, ini ya yang baru hadir tuh Taufik tadi ya, silakan Taufik nih. Kita bahas ini adalah exception handling ya. Eksepsi di sini bentuk pengecualian atau anomali atau pelanggaran ya, yang biasanya terjadi pada kode program. Contohnya apa? Misalkan ya, dia ada pembagian dengan penyebut bernilai 0 ya, 2 dibagi 0. Nah, 7,23 dibagi 0 itu nggak bisa ya. Oke, akan bernilai tak terhingga, sehingga harus kita update ya, kita lindungi ya program kita agar tidak fatal semuanya gitu ya, dengan exception. Atau yang kedua, ada pengecekan ya internet ada atau enggak ya, atau mau buka koneksi gitu ya, apakah Anda yakin gitu, misalkan kayak gitu ya. Oke, atau mungkin mau akses ke suatu database ya, ada atau mungkin file ya, ada tidak ada file tersebut, atau mungkin keliru dia ya alamat filenya dan sebagainya. Oke. Bahkan yang ketiga C, saat terjadi multitasking, mesti dipastikan OS mampu dia membagi, mengatur memori ya. Sehingga pastikan OS mampu di sini mengatur memori konsumsi ya, konsumsi memori. Misalkan programnya ada lebih dari satu yang saat ini sedang berlangsung, maka memori itu dipastikan tidak terhambat ya, tidak terinterupsi ya, tidak tertunda seperti itu. Oke. Yang kedua ya, terjadi jika misalkan nilai awal yang diberikan
itu dikosongkan ya. Kayak tadi string nama, tiba-tiba sistem out println nama ya. Belum ada nilai awal, tiba-tiba langsung kita akan berikan. Nah, itu juga berbahaya ya. Seperti itu. Nah, yang ini banyak pada array. Oke, termasuk null pointer pun bisa terjadi pada array bertipe kelas tertentu. Atau yang kedua, ukuran array bernilai negatif ya. Meskipun min 10 ini adalah bilangan diskrit ya. Tapi khawatir keliru ya, keliru tipografi atau mungkin keliru menulis gitu ya. Oke. Atau mungkin yang bisa terjadi adalah mengakses indeksnya yang melebihi dari batas seperti ini ya. Oke. Nah, dan yang F ya, yang lainnya maksudnya banyak maksudnya. Kalau sudah ada indikasi ya pada kode program yang akan berakibat fatal atau pelanggaran atau eksepsi, mesti diawasi oleh wasit ya. Nah, bagaimana cara mengawasinya ya agar program tetap berjalan seperti itu ya. Minimal ada dua cara. Oke. Jadi kita bisa menggunakan try and catch ya, kita akan sebut dengan jenis exception yang compile. Atau yang kedua bisa runtime exception yang menggunakan throw atau throws ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk try catch finally pun dia harus disusun ya berdasarkan baris-baris kode program yang melanggar tadi, yang kira-kira dianggap melanggar ya. Misalkan kalau yang baris yang pertama dia sebentar ya. Oke. Nah, kalau misalkan baris yang pertama dia tadi arithmetic exception ya, karena pembagian dengan angka 0 itu harus, maka catch yang pertama adalah arithmetic ya. Yang kedua misalkan null pointer, maka null pointer ya. Tidak bisa dibalik, null pointer dulu baru arithmetic ya. Maka itu programnya tetap jalan Pak Barnya, tetap berjalan, tapi secara compile dia keliru ya. Harus disusun disusun secara sekuensial ya. Oke, terurut. Baris yang sebelumnya apa disesuaikan dengan exception-nya. Seperti itu. Bahkan terakhir harus kita berikan exception yang luas seperti itu ya. Khawatir mungkin ada jenis exception yang tidak kita pahami dan tak terduga ya, kayak gitu. Oke. Nah, oke, ini contohnya saat ini kita akan mempelajari mana tadi? Oke, itu terlalu banyak. Oke, kita akan coba contohnya di sini. Public class contoh exception handling ya. Main. Nah, masih seperti biasa kita akan bikinnya di dalam suatu main ya. Misalkan teman-teman membuat dalam suatu metode, boleh, ini metodenya pun ada ya, public static void main ya. Metode utamanya ya seperti ini. Oke. Oke ya. Ini saat ini kita akan coba contoh misalkan di kalkulator sederhana integer A sama dengan 100, lalu ada integer B ya sama dengan misalkan 20 gitu ya. Ini kalkulator sederhana kita. Oke. Oke, paham ya? Nah, teman-teman kalau misalkan kita integer penjumlahan C sama dengan A tambah B ya, wajar ya. Integer misalkan D sama dengan A berkurang B misalkan ya. Perkalian pun sama, integer E misalkan sama dengan A dikalikan B. Oke, integer F sama dengan A dibagi B ya. Atau mungkin yang kedua ya. Integer misalkan G sama dengan A dimod dengan B. Nah, untuk yang dua terakhir ini, nah oke. Di sini dia sangat memungkinkan ya, atau mungkin memungkinkan atau berpotensi menghasilkan nilai penyebut di set
0 ya. Sehingga kita mesti lakukan pemberian atau penanganan ya. Penanganan ya. Penanganan eksepsi ya. Seperti ini, eksepsi. Nah, gini ya. Oke. Pak Marja, tapi B-nya 20. Iya ya. Tapi kalau misalkan kita ganti sekarang, inputkan dari user, silakan isikan ya. Nilai A-nya berapa, nilainya berapa. Nilai B ini dia sangat memungkinkan ya, cenderung diisi 0 atau mungkin yang lain ya. Kalau 0,1 Pak Marja masih bisa dia ya. Nah, sekarang misalkan kalau kita isi dia dengan 0, bagaimana? Nah, sebaiknya, untuk yang F ya, saya sebut di sini dia integer F2 ya, misalkan sama dengan 0 ya. Atau kita, ini contoh dulu ya, kita kasih kondisi ya. Dicek, kalau B sama dengan 0, nah di sini maka kita berikan dia tulisan system.error ya, .error.print maaf ya, .print di sini print learn. Nah, terjadi kesalahan ya, penyebut tidak bernilai 0 ya. Else di sini dia baru bisa kita lakukan ya, F2 ya sama dengan A dibagi B ya, seperti ini ya. Hal yang sama pun misalkan untuk ini ya dia ya, apa namanya di sini modulo ya. Misalkan ada tambahan di sini dia integer integer G2 gitu ya. G2 sama dengan 0 dulu, misalkan seperti ini masih sama ya. If B sama dengan 0, sistem error di sini kita sampaikan terjadi kesalahan ya, misalkan ya. Penyebut tidak bernilai 0 ya, seperti ini. Setelah itu else maka G2 sama dengan A di mode dengan B ya. Nah, ini kita kalau kita gunakan kita gunakan kondisional ya. Nah, tapi kalau kita akan gunakan dia exception ya, kita maka berikan try and catch ya, seperti ini. Try, Nah, misalkan ada suatu variabel integer x sama dengan A dibagi B ya. Apakah bisa di sini? Terus catch ya, tangkap siapa dia, kesalahan-kesalahannya. Catch yang pertama yakni adalah disesuaikan ya. Ini baris pertama dia seperti ini. Lalu ada integer y sama dengan A di mode dengan B ya, atau mungkin yang lainnya seperti ini ya. Nah, baris 65 sama 66 dia masih sama yakni penyebutnya ya. Maka harus dicek secara aritmatik ya. Arithmetic exception misalkan E, bisa seperti ini ya. Nah, lalu arithmetic exception E apa nih salah? Oh, E sudah ada ya. Misalkan exception yang satu gitu ya, misalkan seperti ini ya. Kalau ada lagi Pak Barja gimana? Maka kita tambahkan lagi catch seperti ini ya. Exception yang lain ya. Nah, di sini dia. Kita berikan yang lain dulu. Jadi caranya di sini exception 1 dot print stack trace. Jadi dia akan mencetak jenis kesalahannya. Atau bisa kita tulis seperti ini, system out println exception 1 dot get message. Nah, ya, bisa seperti ini. Sama ya. Yang berikutnya case-nya apa Pak Barja? Nah, sebaiknya karena hanya 2 baris saja di sini kode programnya, maka bisa kita sertakan di sini dia mungkin exception yang secara general ya, exception 2 ya, bisa seperti ini. Kita tulis misalkan di sini dia sistem error boleh ya, misalkan exception 2 dot get message misalkan seperti ini.
Nah, ini dia ya penggunaannya secara compile ya. Kita gunakan try and catch ya. Jadi kalau di atas kita gunakan kondisional percabangan if, bisa Pak Bagja bisa ya. Tapi kalau kita sudah memahami ya fitur-fitur atau mungkin apa kelebihan yang ada pada framework object oriented ya, nah kita bisa gunakan. Oke, ada exception ya, seperti itu. Dan terakhir bagaimana Pak Barja? Tadi ada kata-kata finally. Nah, finally pun bisa kita pakai ya sertakan atau tidak ya. Kalau mau disertakan silakan ya, misalkan finally, misalkan apa ya. Oke, kasih kata apa misalkan sistem output ya, program apa masih berjalan ya seperti ini. Bisa seperti ini juga, ngerti? Nah, gini ya, ada try, catch, ya. Catch-nya ada berapa Pak Bagja? Apakah harus ada 10, ada 3? Disesuaikan dengan kode program yang kita buat, ya, yang kita susun. Kalau kode program yang kita susun hanya aritmetik, maka kita bisa melengkapi, ya, menyertakan, mengelilingi kode program yang berpotensi ya melanggar, ya, jadi kita apit dengan exception seperti ini. Ya, ini arithmetic exception, oke? Secara aritmatika dia. Oke. Nah, ini ya contoh dari exception ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cek dulu nih apakah ada yang mau gabung lagi. Oke, tidak ada. Monggo ya teman-teman silahkan. Ada yang mau bertanya mungkin. Oke, gimana teman-teman? Silahkan. Pak, mau bertanya. kalau Sok Imam dulu lah. Silahkan, silakan. Kau dulu lah. Siapa dulu? Ya, Ya udah aku dulu ya tuh. Pak, Tuh ya. ini Pak, misalkan apa namanya tadi pada yang di dalam itu yang di blok try itu, misalkan nggak ada exception, berarti yang catch-nya itu bakal diabaikan ya Pak? case-nya ya diabaikan, benar. Oh, Jadi kode-kode program itu dia taunya dari mana gitu. Sebenarnya itu sih pertanyaannya gitu ya. Kita kan ibaratnya dari masih tingkat 2 ya. Tapi teman-teman mudah-mudahan banyak bereksplor ya sehingga memahami apa namanya jenis-jenis kesalahan gitu ya. Kita eksplor aja nanti ya. Itu sih yang jadi kata kuncinya adalah kapan taunya kode program itu bermasalah gitu ya. Padahal kita nggak ngerti gitu ya mana sih programnya gitu ya. Nah, cuma saya sampaikan tadi ini loh contohnya misalkan yang array di luar batas gitu ya, ini baru contoh satu dulu gitu ya gitu. Oke.
Oke, silakan ada lagi tadi yang mau bertanya tuh. Ini Pak, untuk yang di catch-nya itu kalau print stack trace, terus Ya. yang ada sistem out print line pakai get message sama yang sistem error print lain itu hasilnya tetap sama Pak? Sama, kalau sistem .r ya itu dia akan tulisan muncul kesalahan yang warna merah. Kalau misalkan sistem outprint dia warnanya hitam gitu aja sih. Oh, kalau yang print stack trace itu apa ya Pak? Print cetak kesalahannya tadi sama ya nilainya itu dia. Maksudnya Oh, tulisan stringnya sama ya. iya Sama Pak. muncul kesalahan secara aritmetik kayak gitu ya tulisannya. Oke, sama. Coba aja tuh nilai B-nya ganti 0 gitu ya. Yang kita tulis integer A sama dengan 10, B sama dengan 0, terus try gitu ya. Ya. Integer X sama dengan A dibagi B gitu ya. Maka setelah baris 65 itu tidak akan dieksekusi karena sudah salah gitu ya. Yang lainnya tuh dia akan lempar ke catch, ditangkap oleh catch ya. Jadi kode programnya ditangkap, terus nah mau diapakan? Bebas mau program dilanjutkan boleh, tinggal kita tambahkan di finally, atau mungkin bisa kita tambahkan pemanggilan ke metode tertentu gitu ya, bisa seperti itu. Oke. Pak, saya bertanya Pak, Nah, yang tadi itu di yang tadi katanya ada dua cara untuk eksepsi ya Pak ya. benar. Nah, itu saya belum selesai nyatet Pak. Nah, Oh iya, silakan, sebelah silakan. sebelah Ini ya. kanannya berlebih Pak, susah nyatetnya. Nah ya, oke, makasih Pak. Ya, sip. Ya, saya coba sekarang hari Kamis, pemrograman berbasis objek yang tadi dipilih. Oke, saya coba ini dulu ya. Siapa yang hadir nih? Satria hadir ya. Juda, Hadir, Pak. Nilu, Hadir, Pak. Radi Hardansyah, Hadir, Pak. Nazrin, Hadir, Pak. Surya Hendriansyah, Novista, Hadir Pak, Surya. Surya Novista hadir, Bapak. Asyana, Kaulavika, Fahri Alfiansyah, Hadir Pak. Rifki, Hadir Pak. Taufik hadir, Febri hadir, Raihan hadir, Amanda Putri hadir ya, Rivaldo Hadir, Pak. mantap ya, Fitria, Hadir, Pak. Ilham Sampurna, Muhammad Iksan, Hadir, Pak. Ilham Bintang, Muhammad Agung, Hadir Pak. ya, Faruk hadir, Hadir, Akmal Pak. hadir, ya, Muhammad Lutfi, Marsa, Hadir, Pak. Faris Nazira, Hadir, Pak. Cynthia Asifa, Hadir, Bapak. Muhammad Naufal, Hadir Pak. Git Ahmad, Hadir Pak. Khairul Fahmi,
Hadir, Pak. Imam Yebunaya. Hadir, Pak. Oke, masih Alfa, ada Iksan ya, dan Ilham Sampurna ya. Sorry Pak, Iksannya lagi di Iksan, WC Pak. Iksan hadir, Pak. Oh, Oh tahu. gitu. Oke, Hadir oke. Pak saya, Pak. Kalau Asyana Taulafika Hadir, Pak. hadir ya. Oke, sip. Saya cek dulu ini materi 9. Ini ada abstrak dan interface ya. Jadi berkaitan dengan inheritance ya. Oke. Harus disertakan juga. Cuma tadi ya materi assessment-nya jadinya banyak ya. Oke. Tapi nggak tahu deh saya. Mudah-mudahan sih cukup sampai relasi ya, relasi dan polimorfisme gitu. Materi tambahan, exception. Oh iya Pak, untuk asesmennya itu kuis sama praktek Pak, apa gimana? Ya, ada pilihan ganda ternyata ya, dan ada praktek ya, seperti itu. Kemarin saya usulkan ada beberapa skema ya, mudah-mudahan teman-teman terbantu ya. Cuma mudah-mudahan tidak digunakan atau disalahgunakan ya. Jadi gunakan dengan baiklah, dengan bijak. Oke. Tunggu dulu sebentar, ini ada sesuatu seperti itu. Oke, dan kemarin dari Pak Rahmadi sudah mengingatkan kembali, ada yang mengikuti perlombaan untuk asesmen satunya saja ternyata ya. Itu ada keringanan dianggap disamaratakan ya. Oke. Hanya saja saya minta karena belum tentu ngikut itu dia ini ya nilai di akhirnya. Tetap saran saya teman-teman yang mengikuti ada 3 mahasiswa sekurang lebih di kelas 02 ini tetap mengikuti asesmen ya. Oke. Kenapa dikhawatirkan di nilai kajian atau mungkin di total ternyata dikhawatir nanti kenapa nilainya masih misalkan di bawah B ya, padahal dia ikut lomba. Kemarin kan sesuai dengan instruknya saja, misalkan hanya instrumen 1 ya instrumen 1, asesmen 1 ya. Tapi dari saya, teman-teman diharapkan untuk ya tetap mengikuti ya dan melaksanakan asesmen. Kenapa? Karena ini adalah hak kalian untuk dievaluasi juga ya, terkait dengan progres pemahaman dan soft skill ya berkaitan dengan Java PBO ya. Misalkan teman-teman ini ya atau kekeh tidak ingin ikut boleh ya, tapi itu mempermudah pekerjaan saya gitu ya. Ya bebas ya, silahkan mau seperti apa. Saya hanya ingin melengkapkan, menggenapkan apa yang menjadi hak kalian di sini ya. Oke, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman di sini ya. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama, hak yang sama untuk berdiskusi, untuk saya evaluasi ya, karena saya diberi amanah mengempu kelas ini terkait mata kuliah PBO ya. Seperti itu. Ini sudah, teman-teman nanti cek kembali di presensi Gracia. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Apa ada yang belum hadir nih? Oh, tidak ada. Oke, contoh ya di mana? Di try di sini dia di baris berikutnya ternyata misalkan ada tambahan ya, misalkan ada deklarasi array di sini. Contoh misalkan ada string nama sama dengan new string seperti ini ya. Misalkan di sini dia 4 atau 5 gitu ya, seperti ini. Oke, berarti ya pada baris ya di baris kode ini, nah oke. Sama ya, sama berpotensi juga ya, berpotensi
melanggar gitu ya. Melanggarnya tanda kutip ya. Oke. Yakni pada ukuran arraynya di sini dia ya, pada ukuran arraynya. Oke. Sehingga kita akan berikan di sini dia ya. Setelah eksepsi yang satu, maka kita akan berikan di sini ada catch berikutnya ya. Catch. Oke, seperti ini dia ya. Oke, paham ya deklarasinya di mana? Catch yakni ada negative array size namanya tuh. Negative array size ya, exception. Misalkan adalah exception ke 3 misalkan ya, 03. Di sini dia exception 03 dot print stack trace ya, seperti ini dia. Paham ya? Jadi lokasi-lokasi yang sekiranya terjadi misalkan 69, maka setelah aritmetik ya. Aritmetik kenapa? Ini dia ya. Atau mungkin ya ini dia ya. Bisa berakibat berpotensi melanggar ya. Oke. Nah, ternyata di sini ada lagi. Misalkan kita kasih misalkan nama di indeks ke-1 misalkan sama dengan namanya adalah Prabu Angling Dharma misalkan ya. Prabu Angling Dharma seperti ini. Nah, tapi saat kita deklarasikan sistem outprint system.out.print misalkan nama gitu ya di indeks terakhir seperti ini ya. Ini sama nih ya, nggak bisa. Atau mungkin nama di indeks ke nama dot length. Nah ya, nama dot length itu 5 dia ya, sama ya. Nah di sini di baris ini ya, di baris kode ini ya, berpotensi melanggar lagi ya, melanggar. Ya seperti ini. Kok tahu Pak Barja? Karena nggak ada indeks ke-5 dia ya. Berarti kalau ada 5 data, maka ada mungkin arraynya 5, maka indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Jadi baris 72 ini sama halnya dengan kita deklarasikan sistem outprint nama di indeks ke-5 ya. Oke. Dia error ya, terjadi eksepsi ya. Nah, eksepsi sini. Yakni indeksnya melebihi kapasitasnya, ya. Indeksnya di luar batas. Oke, jadi kita sebelum di akhir, maka kita sertakan tambahin lagi di sini. Kita tambahkan catch ya. Kita tambahkan catch. Nah, di sini exception-nya apa? Jenisnya adalah array index ya, array index. Nah, di sini out of bound ya. Out of bounds ya, exception yakni exception 04 ya. Oke, kita tulis di sini exception 04 dot print stack trace ya, cetak ya. Hasil penelusuran kesalahannya seperti ini. Ini namanya indeks ke-1 ya, indeks ke-2 masih bisa. Begitu sudah indeks ke-5 apalagi indeks ke-6 ya. Atau indeks ke-100 ya, nggak ada. Ini kan hanya 5 dia. Oke. Nah, ini yang sering terjadi ya, seperti ini. Oke. Maaf Paham ya, Pak Barja. Ya. Saya izin jemput adik saya sebentar ya Pak. Boleh ya. Atau mungkin kita di baris 73 mendeklarasikannya itu dengan menggunakan for ya, perulangan. For dari I0, I sampai nama dot length. Nah, itu keliru dia ya, hati-hati di sini. Tampak sekilas dia sangat sistem bukan ya, sistem outprint kok nggak ada nih. Oh sudah sistem outprint ya, sistem outprint kita akan tulis mana tadi nama di indeks ke I ya. Ini dia sederhana, oke. Sama dengan ya sederhana, cuma sama dengan di sini dia sama seperti baris 70 berapa nih? 75. Nah, di sini atau mungkin sama seperti 74 ya. Oke. Cek di operator I kecil sama dengan ya size array. Nah, di sini dia. Ada sama dengan di sini dia ya. Yang berakibat fatal ya.
Oke, sama ya, sudah ditangkap oleh array index out of bounds ya. Atau mungkin mau menggunakan perulangan while ya, atau mungkin do while sama ya. Ini hati-hati. Oke. Pak Barja, kalau kita tambahkan min 1 bagaimana? Boleh seperti ini ya, min 1. Sama ya. Masih tidak terjadi dia, masih benar ya. Tapi kalau kita hilangkan min 1-nya, oke, ini salah dia ya. Karena tidak ada di indeks kelima ya, adanya di indeks keempat. Indeks keempat adalah terakhir ya. Oke. Nah, Pak Barja, di indeks ke-0 tidak ada nilainya. Nah, bagaimana nih? Di sini dia di indeks ke-0 tidak ada nilainya ya. Di sini ya. Oke. Pada perulangan, oke, di indeks ke ya 0, lalu ada 2, 3, dan 4 ya. Ini kayak merek rokok ya, 0, 2, 3, dan 4. Tidak ada nilai awal. Nah, seperti ini. Jadi kalau string dia dikhawatirkan terjadi null pointer ya. Sehingga sebelum exception terakhir, maka kita bisa berikan di sini penanganan ya exception secara null pointer ya. Catch ya, nah, seperti ini. Yakni namanya null pointer, oke, null pointer exception 05 seperti ini ya. Oke. Nah, exception 05 dot print state trace ya. Nah, udah seperti itu. Oke, ini ya. Jadi kalau yang for i di operator di sini sudah ditangani ya, sama dengan oleh array index out of bounds ya. Sedangkan setelah itu dia di indeks ke 0 ya. Pak Barja bukannya indeks 0 duluan nih, boleh ya. Teman-teman berarti diubah urutannya di sini ya. Kita ubah urutannya. Oke. Dengan catatan di baris sebelumnya yang di sini dia dihapus ya. Ini kan yang terjadi indeks array index out of bounds di sini dia. Oke, jadi berurutan ya. Apa yang ada di mana di dalam try and catch dia berurutan di sini. Oke. Dari mulai baris yang sebelumnya di sini dia ya, ukuran arraynya. Oke. Terus akses ke elemen array gitu ya. Nah, di sini. Di sini pun sama, akses ke elemen array ya. Oke. Sehingga catch-nya pun di sini sequence juga ya, terurut. Arithmetic dulu ya, setelah arithmetic, negative array size. Oke. Ini contoh-contohnya. Nah, seperti ini, array index, out of bounds, dan null pointer. Di akhir, tetap kita sertakan ya general ya, yakni exception yang general, exception saja ya. Nah, ini semua teman-teman, apa namanya, di atas ini ada, oh ini nggak perlu ya, tadi keliru ini ya. Ini kalau sudah bikin program besar, teman-teman butuh ya serializable ya. Jadi semuanya di union ya, digabung ya. Ini ada yang masih belum. Oh ini dia nggak kepake ya. CDE pada nggak kepakai, bisa kita berikan jadikan komentar dulu ya. Masih ada lagi integer x dan y. Oke ya. Ini contoh. Coba misalkan biar enggak ini jadikan x terus tulis y biar tidak muncul pesan kesalahan tadi ya, bukan kesalahan sih, notifikasi bahwa ada yang belum dibuat gitu ya. Oke ya, nah ini teman-teman silahkan pelajari dulu ya tentang ini. Oke. Ini secara try catch-nya ya. Pak Barja, kalau kita tidak ingin terlalu lama ya, banyak banget seperti ini, bagaimana ya? Cukup kita mendeklarasikan dalam ini semua tadi, oke, ya, menggunakan terus ya, yang lebih simpel ya, sederhana. Oke, misalkan kita bikin yang baru ya, contoh ya, ini kita hapus dulu.
Contoh ada satu kelas baru, misalkan ada kelas contoh eksepsi kedua ya, misalkan seperti ini. Oke. Di sini dia ada main. Nah, kita deklarasikan seperti ini semua. Integer A-nya belum ada ya. Integer A sama dengan 100 dan B sama dengan misalkan 90 contoh ya. Nah, kita cukup deklarasikan semuanya di sini ya. Terus kata dia, terus arithmetic exception ada. Setelah itu juga ada apa lagi? Ada negatif array size exception, dan ada lagi array index out of bounds ya, dan null pointer exception, dan terakhir exception ya, seperti ini dia. Nah, oke. Jadi kita bisa tulis dengan cara yang kedua ya, di atasnya saja di dalam deklarasi setelah nama metode ya, public static void main ya, nama metodenya apa, ada parameter. Nah, setelah itu baru sertakan semua jenis-jenis exception-nya ya. Oke, dua hal dulu yang kita akan pelajari hari ini yang lebih sangat sederhana. Oke, sehingga teman-teman memfokuskan ya mempelajarinya seperti ini. Oke, paham ya? Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke. Pak, kalau kita cuma pakai exception doang yang secara general itu bisa gak, Pak? Jadi Bisa nggak ya? ada yang spesifik. Oh, bisa. Bisa. Cuma ya, kalau kita kan saat ini mempelajari yang mengkaji tentang PBO, maka kita harus mengerti ya jenis-jenisnya secara detail dan tepat ya. Oke. Nanti saat misalkan teman-teman membuat program ya, misalkan atau di software house, silakan bikin exception. Tapi ya oleh supervisor nanti ditanya ya, atau mungkin oleh pimpinannya. Ini dirinci saja gitu ya, seperti itu. Oke. Jangan semuanya disatukan ke exception, karena kenapa? Karena ketika kita deklarasikan exception secara generik ya, secara umum, maka dia akan dilakukan pencarian. Nih exceptionnya jenis apa? Dilakukan dulu dia ya, nambah suatu komputasi. Mending kita pangkas ya untuk proses waktu prosesnya tersebut agar lebih ringkas ya, lebih ringkas ke komputasinya tadi ya. Karena diperhitungkan ya, 1/100 atau mungkin 1/1000 detik itu dia waktu proses sangat berarti ya. Oke. Oh, jadi itu ngaruhnya ke waktu prosesnya ya, Pak? Iya. Nah, sebaiknya kita tambahkan juga ya, ada jenis apa namanya, khususnya ya, secara spesifik dia. Oke. Urutan mana yang menjadi exception. Dilihat dari baris kode programnya. Maka saya yakin masih ini sangat-sangat sederhana ya. Oke. Nah, teman-teman kan diminta untuk bisa mampu menentukan kode program mana sih yang berakibat yang berakibat fatal ya, atau mungkin error gitu ya, seperti itu ya. Oke ya. Memang lumayan materinya ya di prodi kalian nih, tapi harus perlahan gitu ya. Tapi materinya boleh teman-teman mau menggunakan yang dari slide atau mungkin dari mana, dokumen orientation. Nah, kalau saya lebih senang teman-teman di sini memahami dari segi pemahaman atau mungkin bahasanya teman-teman gitu ya. Kalau khawatir slide mungkin bosan gitu ya. Oke. Itu sebenarnya bisa dijadikan slide ya. Silakan kalau ada yang tertarik bikin slide-nya gitu ya. Kalau saya konten
bisa nanti, yang penting materi tersampaikan. Oke, seperti itu ya. Oke ya, untuk exception handling mungkin seperti ini dulu ya. Kita akan rehat dulu sekitar 20 menit. Setelah itu kita akan lanjut ke materi inheritance ya. Inheritance di sini sangat lumayan ya, materinya banyak. Oke, teman-teman di sini inheritance. Oke, pastikan fresh dulu ya. Silahkan kalau ada yang mau istirahat dulu ya. Kita akhiri dulu ya. Nanti kita akan masuk kembali ke UL di sini. Oke, sekitar jam 9:30 lah ya. Oke, paham? Siap, Pak. Paham, Pak. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.